pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini walaupun masih dalam keadaan pandemi, saya harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, senantiasa cuci tangan dan menghindari kerumunan. Semuanya sehat ya? Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin berdoa. Silahkan untuk Mbak Nila memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi Mbak. Mulai. Siap, berdoa mulai. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, kelihatannya di pembelajaran yang ketiga kalian agak tidak semangat ya. Silahkan berdiri semua anak-anak. Saya absen dulu ya. Yang pertama Ahmad Haikal Ahsani ya. Yang kedua Ahmad Ripangi. Yang ketiga Enjang Nur Duyana. Yang keempat Faizun Hafiz. Yang selanjutnya Kailah Sari Oktaviana Junianti ya. Melia Ayu Puspita. Nevi Nur Aini. Nila Fahrunisa, Rizky Julifan, ya. Sevita Arumsari, Sevtia, ya. Sevtia Arumsari. Unit terkecil dari makhluk hidup itu dinamakan sel, ya. Yang kedua, kemarin juga sudah mempelajari tentang tingkatan penyusun organisasi kehidupan. Dimulai dari tingkatan yang terkecil, tadi kata Mbak Nevi, sel, bagus. Yang kedua, sel bergabung membentuk suatu fungsi yang sama, membentuk jaringan. Jaringan akan membentuk sistem, organ dulu, organ. Terus kemudian sistem, organ, dan organisme. Ya, baik, itu untuk pembelajaran minggu kemarin ya. Minggu kemarin juga kita sudah mempelajari tentang atau melakukan pengamatan tentang sel ya, bahwa sel bisa dilihat menggunakan alat yang namanya mikroskop. Betul? Iya, karena sel itu ukurannya yang sangat kecil, jadi harus dilihat menggunakan mikroskop. Mikro itu kecil, skop itu alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil. Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar masih di KD.3.6, temanya sistem organisasi kehidupan, yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Ya. Jadi sistem organisasi kehidupan. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari atau melihat pengamatan menggunakan sel, untuk pertemuan hari ini indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi bagian-bagian sel. Kalau kemarin hanya melihat sel secara keseluruhan menggunakan mikroskop, hari ini kita akan mengidentifikasi bagian-bagian dari sel itu apa saja sih. Terus yang kedua, menjelaskan fungsi dari bagian sel tersebut.
Terus kemudian yang ketiga, membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Dan yang keempat, menganalisis fungsi organel sel hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama, nanti melalui diskusi. Nanti Bu Guru bagi menjadi kelompok. Kalian melakukan diskusi, membaca literasi dari buku atau bahan ajar yang sudah saya berikan di minggu kemarin. Terus kemudian mengidentifikasi bagian-bagian dari sel. Itu yang pertama. Bagian dari sel. Yang kedua, masih dengan literasi diskusi kelompok, kalian menjelaskan fungsi bagian sel tersebut. Yang ketiga, melalui literasi diskusi dan pengamatan, kalian mampu membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, pinter, sel tumbuhan. Ada pertanyaan sampai ini? Ada 3 poin nanti kita belajarnya. 3 poin. Yang pertama yaitu menyebutkan bagian-bagian dari sel. Apa saja sih bagian dari sel? Yang kedua yaitu menjelaskan fungsi bagian sel. Yang ketiga yaitu membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Terus kira-kira manfaatnya apa kita mempelajari sel? Kenapa sih kita harus mempelajari sel? Mengetahui bagiannya, mengetahui fungsi bagian dari sel, terus membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan di kehidupan sehari-hari. Fungsinya untuk apa? Yo, coba untuk apa? Untuk apa Mas Fai? Biar apa kita mempelajari sel? Ada yang tahu nggak? Di dalam tubuhmu ada sel nggak? Ada. Kalian pernah lihat orang lumpuh apa tidak? Pernah? Kenapa itu lumpuh? Karena itu Bu, sel sarafnya mati. Sel sarafnya mati. Sel sarafnya mengalami gangguan. Oh, berarti kita juga mempelajari sel ya? Iya, karena sel sarafnya mengalami gangguan, maka akan terjadi kelumpuhan. Jadi, manfaat yang kita pelajari ketika kita mempelajari sel, kita harus berhati-hati menjaga kesehatan tubuh kita, karena di dalam tubuh kita itu ada miliaran sel yang harus dijaga. Sedikit saja sel itu rusak, maka akan mengganggu metabolisme. Metabolisme itu apa sih? Ya, kegiatan semua tubuh. Coba bayangkan kalau sistem pernafasanmu sakit, sistem pencernaanmu sakit, yang sakit perutnya, yang med-med kepalanya, iya apa enggak? Iya, yang sakit. Ada 3 poin nanti kita belajarnya. 3 poin. Yang pertama yaitu menyebutkan bagian-bagian dari sel. Apa saja sih bagian dari sel? Yang kedua yaitu menjelaskan fungsi bagian sel. Yang ketiga yaitu sel hewan dengan sel tumbuhan. Terus kira-kira manfaatnya apa? Jadi manfaat yang kita pelajari ketika kita mempelajari sel, kita harus berhati-hati menjaga kesehatan tubuh kita, karena di dalam tubuh kita itu ada miliaran sel yang harus dijaga. Sedikit saja sel itu rusak, maka akan mengganggu metabolisme. Metabolisme itu apa sih? Ya, kegiatan semua tubuh. Coba HP-nya dikeluarkan semua, saya kasih fast test. Kita masuk ke inti pelajaran. Saya tampilkan gambar apa ini? Sel Bu. Iya, ada tulisannya sel. Kita tadi akan mempelajari apa saja fungsi bagian dari sel. Yang kedua, apa saja perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua, silahkan simak video pembelajaran yang Bu Guru tayangkan di sini. Jadi nanti kalian bersama kelompok, nanti Ibu bagi kelompok kalian silahkan berdiskusi, silahkan kalian berkelompok. Ada kesulitan? Semuanya maju ke depan, silahkan. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Ya. Lanjut untuk presentasi untuk kelompok
3. Ya, tadi apa kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu kita mengetahui bagian-bagian dari sel. Apa saja Mas Haikal? Bagian dari sel apa saja? Ribosom. Iya bagus Mas Fai. Apa lagi? Retikulum endoplasma. Nevi bagus. Apa lagi? Lisosom. Bagus Nevi. Apa lagi selain lisosom? Nukleus. Iya, nukleus itu inti sel. Bagus. Yang kelima? Mitokondria. Yang keenam? Badan Golgi. Yang ketujuh? Sitoplasma. Yang kedelapan? Hah? Membran inti sel. Yang kesembilan? Sentriol. Yang ke-10 apalagi Mas Haikal? Peroksisom. Ya, masing-masing mempunyai fungsi. Ribosom, fungsinya untuk apa ribosom? Sintesis protein. Mitokondria, pernafasan sel. Ya, dan sebagainya. Terus kemudian perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Siapa yang bisa menyebutkan sel hewan itu punya ciri khas apa dari organel selnya? Untuk sel hewan, sel hewan itu punya apa? Apa sel hewan punya apa? Dua-duanya mempunyai membran inti yang dipunyai oleh sel hewan, tidak dipunyai sel tumbuhan. Dinding sel hewan apa sel tumbuhan? Sel tumbuhan. Ya, dinding sel memberi bentuk tubuh sel. Yang kedua, plastida dimiliki oleh sel hewan apa sel tumbuhan? Sel tumbuhan. Plastida. Vakuola sel tumbuhan apa sel hewan? Iya, vakuola. Sebenarnya vakuola itu dimiliki oleh dua-duanya. Untuk vakuola itu ada di sel hewan dengan sel tumbuhan. Vakuola di sel tumbuhan ukurannya lebih besar. Ukurannya besar untuk vakuola di sel tumbuhan. Sedangkan di sel hewan vakuolanya ukurannya kecil. Apa fungsi vakuola pada sel? Menyimpan cadangan makanan. Sel hewan itu punya apa lagi? Lisosom. Lisosom. Sentriol. Satunya lagi? Sentrosom. Iya. Jadi garis besarnya, silakan itu Mas. Garis besarnya untuk perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan, ya. Sel hewan itu memiliki lisosom. Sel hewan juga memiliki sentriol. Sentriol itu nampak ketika sel itu akan membelah. Ya, Mas Fai dulu kecil sekarang besar. Ya, kok disamakan sama hewan, Bu? Karena mirip dengan sel hewan dengan sel manusia ya. Ukuran tubuhnya bertambah karena pertambahan jumlah dan isi sel. Itu karena aktivitas dari sentriol di selnya tubuh kita. Terus untuk sel tumbuhan mempunyai dinding sel, ya, juga mempunyai plastida. Plastida ini nanti isinya ada kloroplas. Kloroplas ada klorofil, berarti tempat fotosintesisnya. Itu kesimpulan dari belajar kita hari ini. Mengetahui bagian-bagian sel, mengetahui fungsi bagian sel, dan yang ketiga membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Bu Guru beri postes sekarang. Enjang 100, kita beri plus kepada Enjang. Bagus. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas atau belajar tentang jaringan yang ada pada tumbuhan dan hewan. Jadi mulai dari sel sudah mengetahui bagiannya. Besok kemudian kita mempelajari tentang jaringan, karena jaringan itu kumpulan dari sel. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Saya Eri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.